Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Pada kesempatan kali ini kita memasuki ke segmen ataupun pertemuan yang ketiga, masih dalam kajian ruang lingkup maqamat wal ahwal Al-Imam Ghazali. Tentu sebagaimana yang telah Al-Fakir sebutkan bahwa maqamat wal ahwal ini tiada lain adalah konsentrasi pada ruang lingkup tasawuf. Tasawuf dari segi bahasa memang ada beberapa perspektif ulama-ulama yang telah meneliti arti dari tasawuf tersebut. Bahwasanya bahwa tasawuf dari kata-kata sofa yang artinya adalah jernih, suci. Kemudian ada juga terambil dari kata-kata suf. Suf itu dalam bahasa kita disebut dengan orang yang berpakaian lusuh ataupun terambil dari buatan bahan bulu domba. Maka berkembang bahwa tasawuf ini dari akar katanya saja sudah memberikan makna penjelasan bahwa tasawuf terambil dari kata-kata sofa, yaitu adalah bersih. Memang pada periode-periode awal pelaku-pelaku tasawuf ataupun orang yang menggeluti tasawuf, karena memang ia telah mengabaikan dunia, terfokus kepada nilai akhirat, maka itulah yang dikatakan identik kepada dengan ahlu sufah, yang dia benar-benar hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu-waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak bahas secara komprehensif berkenaan dengan makna tasawuf dari segi bahasa, yang akhirnya berkembang bahwa nilai tasawuf ini tiada lain adalah bermakna pada suatu penyengajaan diri untuk menjernihkan hatinya, dan juga yang disebut dengan tazkiyatun nafas, mensucikan jiwanya, terhindar daripada kemaksiatan hati. Maka tasawuf ini, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz, beliau di dalam kitab Mahiyatut Tasawuf, bagaimana di antara salah satu relevansi dan juga pelaku-pelaku tasawuf, bahwa yang dimaksud dengan tasawuf tidak lepas yaitu adalah akhlak yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perbuatannya, perkataannya, dan juga yang terambil daripada yaitu jalan Al-Quran dan hadis. Maka itulah yang disebut dengan tasawuf ataupun orang-orang pelaku tasawuf. Terkadang orang merasa alergi dengan ucapan tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa gitu? Oh, ilmu tasawuf adalah ilmu yang tinggi dan sebagainya. Maka untuk kita membawa ranah tasawuf agar tidak terkesan alergi, yang orang-orang mengatakan bahwa ilmu tasawuf adalah ilmunya orang-orang yang terpilih ataupun orang-orang yang sebagainya dan dengan pemikiran yang radikal dan sebagainya. Tidak. Untuk memudahkan bahwa arti tasawuf adalah yang pertama, yaitu adalah akhlak, bagaimana manusia agar ia menjadi orang yang lebih baik melalui akhlak dan perbuatannya, dan juga mensucikan hatinya. Itulah diantara salah satu tujuan dan arti tasawuf. Hadirin rahimakumullah, tentu dalam sejarah ada di antara ulama yang hidup di antara abad 150 Hijriah. Ada seorang yang bernama Abu Hashim Al-Kufi Al-Iraqi, yaitu adalah orang yang pertama kali memakai kata tasawuf dengan sebutan orang yang zahid. Dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan asketik. Jadi ada di antara kurun masa waktu 150 Hijriah, ada seorang ulama yang bernama Abu Hashim Al-Kufi Al-Iraqi. Kemudian berkembang, ada juga yang mengatakan di antaranya adalah
dinisbahkan orang-orang yang bertasawuf pada zaman dahulu dinisbahkan kepada yang tadi Al-Fakir sebutkan, yaitu adalah ahlus suffah, yang dikatakan ahlus suffah. Nah, siapa ahlus suffah ini? Adalah orang muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah, ya, ataupun juga dari kalangan Ansor juga, yang mereka ini kehilangan hartanya dan juga tidak memiliki apa-apa. Maka ketika hal tersebut, orang yang ahlus suffah ini, mereka dalam keadaan kehidupan sosialnya dengan penuh dengan sederhana. Akhirnya sehingga mereka ini dihibur oleh Rasulullah SAW untuk menghibur juga ahlu suffah. Karena apa? Karena ia telah kehilangan harta bendanya, pakaian dan sebagainya. Yang ia pakai adalah pakaian di hari itu saja, ataupun untuk dipakai untuk ibadah. Itulah yang disebut dengan ahlu suffah, yang tadi katakan oleh Rasulullah SAW untuk menghibur ahli suffah itu sendiri. Maka nisbah dari suffah tadi, pelakunya disebut dengan sufi, orang-orang yang dia bergelut kepada tasawuf, yaitu ataupun mempraktekkan tasawuf, ya disebut dengan ahlu sufi ataupun orang-orang sufi. Hadirin rahimakumullah, ada seorang kabilah Bani Badui yang ia mengurus Ka'bah pada saat itu. Bahwasanya kata sufi ini diambil dari kata-kata saufanah. Jadi dahulu melalui daripada kajian sejarah bahwa ada di zaman Badui ada orang yang mengurus Ka'bah, maka itu biasanya mungkin kalau kita katakan adalah orang yang mengurusi, yang merelakan untuk mengabdi kepada rumah Allah. Ada di antara salah satu yang mereka sebut sebagai apa? Sebagai yaitu Sofwanah. Kata ini juga terdapat dari kata-kata Saufanah yang terambil pula dari kata-kata Saufani, yang artinya tentu terlepas daripada kajian kita ini. Artinya mungkin ada indikasi-indikasi pendapat ulama-ulama yang lain seperti itu. Kata sufi menurut bahasa Yunani disebut dengan sofi atau sophos, yang artinya tiada lain adalah mencintai, kemudian hikmah, ataupun juga dalam bahasa lainnya yaitu orang yang suci. Tasawuf, sebagaimana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz yang beliau katakan tadi, bahwa inti dari tasawuf adalah akhlakul karimah, agar menjadi salah satu konsentrasi dan menjadi salah satu pakem kesepakatan bahwa tasawuf adalah akhlakul karimah dengan kalimat ataupun penterjemahan sederhana. Maka apa yang dimaksud dengan tasawuf secara mendasar dari segi definisi ataupun pengertian? Ada beberapa, salah satu kalimat yang menyebutkan bahwa tasawuf itu terambil daripada konsentrasi ilmu sorof yang terdapat pada bab tafa'ul. Maka dia menjadilah sebagai tasawuf. Ya tasawufu tasawufan, yang berarti adalah telah berpindah dari kehidupan menuju kepada kehidupan yang baru. Jadi itu artinya dari nilai segi bahasa bahwa tasawuf itu terambil dari kata-kata bab tafa'ul dalam ilmu konsentrasi sorof, yang berarti adalah tasawuf ya tasawufu tasawufan, yang artinya adalah berpindah menuju kepada sesuatu yang ia tuju. Tentu ini menjadi salah satu, ada benang merahnya, bahwa orang yang ingin mendapatkan anugerah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut harus hijrah, berpindah dari sikap yang tadinya tidak baik menuju kepada yang baik, menuju kepada nilai-nilai yang lebih baik lagi, diiringi dengan akhlakul karimah. Baik, definisi tasawuf diantaranya para ulama, menurut Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau katakan bahwa tasawuf adalah membersihkan hati,
dari apa-apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Khawatir, dalam Imam Ghazali itu nyebutnya sebagai khawatirul qalb, artinya lintasan-lintasan hati yang mungkin akan terjadi di dalam dirinya, dan meninggalkan segala sesuatu perbuatan yang buruk. Itu menurut daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam kitab yaitu Akhlak Tasawuf, dalam konstruksi daripada yaitu adalah kajian-kajian Islam dan sebagainya. Yang kedua, menurut Al-Kalabazi di dalam kitabnya Ta'aruf lil Madabil Ahli Tasawuf, yang sebagaimana beliau kutipkan bahwasanya tasawuf itu adalah sebagai ilmu isyarah, kesaksian di dalam hatinya kepada Tuhan. Jadi adalah sebagai ilmu isyarah yang ia mendapatkan salah satu petunjuk, dan nanti ia akan menemukan daripada sikap di dalam dirinya, mengenal siapa dirinya, yang disebut dengan musyahadah. Maka dan pengungkapan rahasia yang akan terbuka yang disebut dengan mukasyafah. Itu menurut pandangan daripada Al-Kalabadzi. Maka dari hal tersebut perlulah yang Al-Fakir sampaikan bahwa perlu ada yang namanya mujahadah dan kesungguhan di dalam mengarungi kehidupan kita agar tertuju ataupun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama berkata, Al-Imam Ibrahim Basuni dalam kitabnya An-Nas At-Tasawuf fil Islam, beliau katakan bahwasanya tasawuf itu tiada lain adalah mengingat kepada Allah, yang merupakan lahirnya ajaran al-hub, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah beliau katakan adalah tasawuf tiada lain adalah kejernihan hati, kemudian bermusyahadah, keterbukaan dan juga penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menuju sampai kepada kejernihan batin yang disebut dengan sofaul qalbi, yang disebut dengan bersihnya, jernihnya hati. Seorang ulama juga menyebutkan di antaranya adalah bahwa tasawuf tiada lain adalah yaitu jalan untuk memasuki pintu Allah Subhanahu wa taala dengan menghasilkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutunya. Hal ini banyak sekali di antara ulama-ulama yang mendefinisikan tentang tasawuf. Ada seorang ulama tasawuf yang termasyhur, di antaranya adalah Ma'ruf Al-Karhi. Beliau wafat pada tahun 200 Hijriah. Beliau mendefinisikan bahwasanya tasawuf adalah menempuh hakikat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan harapan kepada sesama makhluk Allah. Artinya tasawuf tiada lain adalah menempuh jalan hakikat menuju Allah Subhanahu wa taala dan membuang jauh-jauh ketergantungan dirinya kepada makhluk, yang menjadi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruf Al-Karhi ini beliau pernah memberikan ijazah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Ibn Musa Jan Kadausat dengan kata-kata yaitu zikir di dalam torekohnya mereka. Beliau katakan seperti kata-kata wirid ataupun lafaznya ya ilahi, ya syahidi, ya naziri. Itu diantara salah satu wiridan dari Ma'ruf Al-Karhi yang diijazahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Imam At-Tusi beliau memberikan bahwasanya orang yang memiliki ma'rifat kepada Allah dan dia menjalankan nilai syariat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menghayatinya, maka melebur apa-apa yang ia rasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga disebut sebagai orang-orang yang bertasawuf dan juga orang-orang yang telah tenggelam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, itulah beberapa di antara salah satu definisi ulama-ulama yang menjelaskan tentang tasawuf itu sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.